Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada bulan Ramadan yang penuh berkah ini kita bertemu lagi dalam keadaan sehat walafiat. Dan pada kesempatan yang penuh barokah ini juga insya Allah kita akan membahas tentang apa tujuan penciptaan manusia. Terkait dengan kenapa Allah menciptakan manusia di dunia ini, apa tujuan dan misi utama dari Allah menciptakan kita di dunia ini. Kita sebagai manusia, makhluk yang bernyawa dan ciptaan Allah yang tidak bernyawa sekalipun, semuanya diciptakan oleh Allah adalah hanya untuk beribadah kepada Allah. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran surat Az-Zariyat ayat 59. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Dari ayat Al-Quran di atas sudah sangat jelas sekali bahwa Allah menciptakan kita semua manusia, bahkan disebutkan jin, itu hanya untuk beribadah kepada manusia. Kita di dunia ini boleh mencari harta yang banyak sehingga kita memperoleh rumah yang bagus, mempunyai mobil yang banyak, mempunyai uang, mempunyai perhiasan. Kita boleh di dunia ini menikah dengan seorang istri yang cantik, dengan suami yang ganteng, punya anak yang soleh dan solehah. Tapi bagaimana caranya kita memperoleh semuanya itu? Tujuannya untuk beribadah, tujuannya yaitu satu, hanya untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian perlu diketahui juga bahwa yang namanya ibadah itu tidak mesti harus sholat, tidak mesti harus mengaji saja, tidak mesti juga harus berzakat, berpuasa, beribadah haji. Semua amalan-amalan ibadah di dunia ini yang apabila kita kerjakan karena Allah, insya Allah itu semuanya akan bernilai ibadah. Contohnya, kita berangkat bekerja, kita tujuannya untuk mendapatkan penghasilan, yang penghasilnya itu untuk menafkahi anak-anak kita, dan tujuannya untuk mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita berangkat ke sekolah, tujuannya itu untuk mencari ilmu, mencari sesuatu yang kita tidak tahu sehingga kita menjadi tahu, dan juga tujuannya demi untuk mendapatkan ridho dari Allah. Jadi hal-hal yang bersifat keduniawian, bagaimana caranya agar bisa bernilai di mata Allah, yaitu ikhlaskan, niatkan semuanya karena Allah dan akan bernilai ibadah. Selain Allah menciptakan kita di dunia ini untuk beribadah, tentunya kita sebagai manusia juga mempunyai tujuan. Tujuan kita semuanya yaitu tentunya ingin masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun ada yang punya tujuan duniawi, tapi bagaimana caranya tujuan dunia tersebut bisa menghantarkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan perjalanan menuju ke surga itu masih sangat-sangat panjang sekali. Tidak seperti yang kita bayangkan, setelah seseorang itu meninggal lalu masuk ke surga atau ke neraka. Tidak seperti itu. Sekarang kita sedang berada di alam yang kedua setelah alam kandungan ibu, alam rahim. Sekarang kita baru berada di alam yang kedua, yaitu alam dunia, alam yang fana ini. Setelah kita berada di alam dunia yang fana ini,
kemudian kita nanti akan meninggal, kita akan masuk ke dalam yang namanya alam barzah. Semoga kita semua ini selama hidup dunia ini dipanjangkan umurnya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga bisa kita beribadah kepada Allah, kelak semuanya kita bisa bersama di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu fiik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.